Nah, paling gampang gini deh, 2 JZ ada nggak yang 4 digit? Nah, iya. Di event Black Nggak ada kan? Nggak ada. Yang 4 digit mesin apa aja yang so far? So far sih itu ya R35 ya. Kalau Evo tuh 3 digit gede-gede itu 900-an. Nah, tapi JZ yang kata internet aja, Iya. gampang 1000 ada nggak? Yang 1000 di Indonesia? Iya. Halo BPS, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo dan Acil masih di Black Talk. Halo Cip, apa kabar? Baik. Mudik kemarin? Enggak. Enggak. Ada kampung. Oh, ada kampung ya? Soalnya gue curiga di depan ada mobil gitu, keren banget gitu. Gaul banget gitu mobilnya ya. Anak mobil banget gitu lah. Astagfirullahaladzim. Tapi keren, mobilnya keren lah, gaul abis ya. Kan ngeceknya sama. Oh gitu ya. Mas boleh tanya gue. Oke, by the way, tetap nggak berubah deh sebelumnya. Black Talk kali ini kita pastinya akan ngobrolin seputar otomotif ya. Tuh pasti. Dan otomotif sama gaya hidup pastinya ya. Pokoknya all about otomotif lah, Cih. Elah gaya banget. Wow. Pokoknya kayak lu banget aja, kayak lu banget lah. Kayak lu pokoknya anak mobil kan datang literally ya. Harus begitu. Dan narasumber kali ini siapa Cid, bisa anak mobil banget. Spill dikit atau siapa mungkin? Kita hari ini ada 2 narasumber yang kalau Acit bukan anak mobil lah, yang ini baru mobil banget. Mobil ya. Takut. Oh, gitu. Siapa aja Cid? Ada Bro Yuda sama Bro Iksan. Gile. Ini 2 narsum yang sebenarnya udah lama. Terakhir sama Yuda kita ketemu kapan nih teh? Pas COVID kayaknya deh. Pas COVID ya. Iya. Tapi oke sehat kita ya, sehat ya. Sehat. Gitu lah, sehat. Sama lu kapan ya? Sama pas COVID. Pas COVID juga benar ya. Syuting itu lah pokoknya. Oke, ini kayaknya bakal seru banget siang hari ini karena Black Talk kali ini kita akan bicarain tentang modifikasi mobil tapi dengan mesin-mesin baru. Tuh. Saya kan dulu tuh generasi Yuda nih. Guru kita. Iya, generasi kita ya. Kita ya, wah, masih pakai B16. Itu tahun berapa itu B itu ya? 90 enggak ya? 90-an sampai 2000-an lah. Terus JZ series itu JZ itu 2000-an baru 2000-an ya, 2000-an. Terus kalau SR gitu, Nissan sama 2000-an. 2000-an lah. Berarti kalau 2000 aja udah 20 tahun yang lalu ya. Oh, itu berarti udah so last year gitu ya. Anjir ya. So 20 years ago ya. Dan isunya tuh sekarang ada mesin-mesin yang terkini gitu ya. Maksudnya dianggap apakah mesin ini tuh bisa menggeser si mesin-mesin yang legend itu gitu ya. Karena di Indonesia udah yang bangun gitu, Cih. Nah, pokoknya intinya kita akan mau bahas kupas tuntas hari ini ya. Mesin baru lah. Pokoknya modif mobil dengan mesin baru gitu. Berhubung Acit baru nyemplung nih ya kan, anak baru kemarin sore banget. Cie mobilnya yang Nah, pengen tanya dong, mungkin Black Class juga kan ada yang pengen tahu bedanya mesin kencang zaman dulu sama yang zaman sekarang tuh apa sih? Apa tuh mesinnya? Apa ya? General banget ya. Lemparan ya. Apa ya, benar. Ya intinya sih kalau kenceng ya kenceng aja ya. Sebenarnya kan yang jadi masalah itu kan effort yang kita taruh ke mesin itu untuk bikin kenceng kan. Oke. Gampangan yang mana, yang dulu atau yang baru? Kalau gampang yang dulu sama yang lama yang baru lebih gampang mana menurut? Sebenarnya sih kalau untuk pengalaman kita yang memang mainnya dari mesin-mesin yang dulu ya buat kita lebih fasih mesin yang dulu justru ya. Karena dulu kan udah tahu harus ngapain. Udah tahu kita. Udah banyak referensi dan intinya gitu. Iya. Sedangkan baru kita ya riset dulu masih. Tapi kalau di luar negeri sendiri mesin-mesin baru ini sudah ada yang di tanda kutip diperkencang lagi gitu ya. Udah banyak lebih duluan. Kalau di luar negeri kan emang selalu lebih duluan ya. Kita juga nggak tahu apakah mereka memang sebegitu getolnya untuk R&D. R&D kan juga butuh dana ya. Betul. Nah, atau memang gimana kita nggak tahu. Tapi di luar memang pasti lebih duluan. Nah, cuman kalau di kita kayak under the belt kita itu kan yang mesin-mesin tahun 90-an 2000-an ya. Ya mesin-mesin tadi kita sebutin lah. Yang kita yang agak tua-tua lah ya. Kalau sekarang yang 20 tahun ini nggak lah apa gitu. Itu udah pasti kita karena udah sering. Sudah hafal lah gitu ya. Sudah hatam gitu ya. Jadi mudahnya gara-gara kita memang udah familiar. Nah gitu. Nah, tapi kan ada isu nih, ada satu dogma lah ya di masyarakat bahwa mesin baru itu kesannya kan tidak awet gitu kan. Jadi emang dibuat dengan lifetime tertentu ya karena industrialisasi supaya cepat belanja lagi gitu. Itu benar nggak sih kalau di mesin baru kayak gitu?
Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dari perspektif gue kayak tahun 90-an tuh mesin-mesin tuh lagi golden hour-nya. Iya. Golden era ya. Betul. Mesin banyak yang bagus, performa bagus, tapi kan dulu belum ada namanya kontrol emisi. Oke. Nah, terus dari situ mungkin di era-era tahun 2000-an awal ya, 2005 atau 2006 gitu, keluarlah mesin-mesin yang baru tuh kan. Iya. Manufacturer kan bagi belajar emisi dan segala macam. Mungkin di situ memang agak kurang bagus nih Mas. Era tahun itu tuh. Kurang bagus dalam arti kata performance atau dan durability juga. Jadi mungkin kayak kalau dari perspektif gue mungkin insinyurnya juga masih nyari-nyari nih. Mau ada seperti apa. Nah, terus di tahun 2010-an ke atas lah, itu lagi mesin yang udah efisien dari kemarin. Dan itu lebih bagus. Dengan durability dan performance lebih bagus. Improve lah gitu. Ada improvementnya. Itu kan berarti ibaratnya kalau 2010-an itu berarti anggapnya 10 tahun lalu kan. Kalau per detik ini kan berarti udah 10 tahun lewat nih. Nah, berarti mesin baru itu apakah semakin improve apa gimana? Soalnya kan kita lihat deh jadi tadi waktu sebelum syuting nih Black Pat kita sempat ngobrol gitu. Soalnya kakak gue mau jual mobil. Ya kayak mesinnya tadi F3328 itu kan kenceng banget ya. Segampang itu bener ngencengin, lu setuju kan Bang? Iya. Nah, itu dengan bahan bakar yang relatif juga irit gitu kan. Direct injection apa segala macam itu emang begitu apa gimana? Jadi kita sebenarnya mesti mundur lagi juga pada saat eranya masing-masing kan sebenarnya kan tim engineer ini kan satu grup gede gitu ya. Betul. Dan mereka itu ngedesain kan dengan tools yang ada di eranya. Kalau misalnya kita mundur ke tahun 90-an itu saya kalau nggak salah baru bisa belajar roda 2 deh, umur saya masih 5 tahun. Nah, jadi gue baru yang pikir kayak salah deh. Nah, di zaman-zaman itu tuh belum ada AutoCAD gitu ya, AutoCAD atau ya CAD design yang dari komputer itu kan belum secanggih sekarang. Betul. Jadi kan kebanyakan ngedesain itu kan pakai mesin gambar. Gambar yang mejanya gede-gede tuh. Gue ingat banget mereka mutoh mereka. Ya, nah habis itu misalnya kita mau ngetes flow itu barangnya harus kita bikin, emang kita tiup beneran. Ya kan semuanya itu harus dibikin fisik dulu gitu. Nah, masuk makin ke sini itu kan udah mulai computerized semua. Nah, engineer ini toolsnya makin bagus untuk ngedesain semua mesin. Lebih canggih ya. Terusnya berarti supportnya lebih bagus lah gitu. Ya, kayak ibaratnya baju deh. Dulu baju ngejahitnya manual, sekarang udah robot aja semua. Berarti kan lebih akurat, lebih presisi. Nah, sama mesin juga kayak gitu. Jadi makanya mesin-mesin modern yang sekarang ya mungkin dari sisi cost pasti lebih cost reduction karena kan profit segalanya ya buat automaker ya. Cuman dari sisi desainnya sendiri itu harusnya lebih improve daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Harusnya. Walaupun di Indonesia saat ini masih ngeriset dulu gitu ya. Di kita masih ngeriset karena di kita memang ya masih baru banget ya buat kita sebenarnya. Gitu ya. Bisa sebutin nggak sih kalau mesin-mesin yang baru yang ibaratnya yang seksi banget lah generasi ya anggaplah nggak usah baru itu dalam arti kata mungkin 5-10 tahun terakhir nih gitu. Apa aja menurut lo? Kalau 6 silinder sih yang lagi ramenya itu ya B58. B58 tuh BMW berarti ya? N55 itu udah mulai menarik sebenarnya sih. N55 udah mulai menarik. Gitu. Yang bikin menarik dan kenapa tuh gigit banget gitu apanya sih? Apakah gara-gara mereka turbo? Apakah gara-gara bloknya? Kan bloknya berarti kalau modern aluminium dong. Aluminium blok gitu kan. Aluminium blok sebenarnya relatif terkenal tidak lebih durable lah gitu. Yang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang gitu. Tapi kan kayak JZ itu besi betul ya? Besi masih. Nah itu kan kayak besi gitu kan. Mau ngapain nggak akan melenting, nggak akan apa, itu gimana tuh kayak gitu? Apakah gara-gara aluminium jadi lebih? Sebenarnya sih dari paling gampang kalau kita ngeliat orang awam ya dari brosur lah ya. Di brosur kan angka-angka powernya udah 200 PS. Iya benar-benar. Zaman dulu kan 8. Angkanya udah 3 digit. Iya, zaman dulu kita harus balik lagi kan ke Indonesia karena kita kan di Indonesia ya. Brosur mobil di Indonesia gitu. Misalnya lihat gini. Avanza gitu. 85 PS. Ya kan? Jazz 120 PS. Ya angkanya kan begitu-begitu ya. Nah, makin ke sini kalau misalnya kita emang ngeh gitu sama angka-angka yang ada di spek di brosur itu, kan udah jadi 200-an sekarang. Betul. 220 gitu. Nah, terus setelah itu kita lihat cc-nya kan. Kok 2000 cc powernya bisa segini? Nah, akhirnya kan turbo ya. Pas dilihat turbonya tapi turbonya kecil. Kok powernya bisa gede ya? Ya berarti kan ini kan technological design atau breakthrough yang ada di dunia industri otomotif kan dari sisi desain kan. Pasti ada sesuatu gitu loh. Nah, itu yang bikin sebenarnya ini mesin-mesin baru ini sebenarnya lebih efisien untuk menghasilkan power juga nih. Selain dia Euro-nya lolos, ngasilin powernya juga bisa. Oke, jadi dua sisi lah ya. Euro-nya harus lolos, kenceng tapi cukup ramah lingkungan. Cukup lah ya. Jadi acceptable lah gitu ya. Nggak kayak dulu banget gitu ya. Kayak dulu tuh
gimana ngobosnya gitu ya? Bebas ya Dulu pokoknya. mah wah gaspol aja. Dulu kan cuma ada 2 pilihan, boros kenceng, irit pelan gitu doang. Iya, benar. Sekarang udah ada variabel. Enggak juga ada ketiga. Gue juga pernah boros pelan. Itu mesinnya masalah. Mesinnya hitam gitu ya. Benar yang saya bilang. Kalau sekarang tuh jadi kita bisa main di dua dunia. Teknologi mesinnya udah nyampe ke situ. Mau irit bisa, tapi nanti dia bisa juga kenceng gitu. Oke. Jadi emang itu menyempurnakan diri terus gitu. Ya, improve. Ya tantangannya itu ya R&D yang dibutuhin juga ya mungkin effortnya lebih besar lagi buat kita yang ada di aftermarket kan. Gitu. Kan aftermarket ini kerjaan kita nge-reverse engineer Iya. apa yang sudah didesain sama engineer lulusan S3 nih, satu tim bukuan. Iya. Datanglah mobil itu ke yang namanya Yuda atau Iksan, kita sendirian nih. Cuman bisa teleponan, San, ini mobil ini mesinnya udah pernah megang belum? Kan gitu kan. Level kita aja sebenarnya udah drastis jauh beda sama yang ada di ATPM kan. Sama yang di carmaker gitu. Sebenarnya ya. Iya, maksudnya dari sisi knowledge kita secara teori gitu ya. Ya pasti kalah lah sama mereka. Mereka satu tim lulusan S3, teknik mesin semua gitu ya kan. S2, S3. Sementara kita apa gitu kan. Iya kan. S. Makanya maksud gue tidak mengecilkan. Ini mereka berdua tuh sebenarnya tadi kayak tadi tuh merendahkan untuk menaikkan mutu sebenarnya. Rendah untuk meroket. Pesanan di sini. belum selesai. Oh, baru kan sampai ternyata kita gak kalah. Benar. Iya kan, cuman drive kita itu kan memang karena kita ada di industri ini, drive kita kan kita harus selalu belajar ya. Jadi ya buat orang-orang kayak kita tuh yang nggak ada batasan kapan mesti pinternya, rasanya bego terus karena belajar terus. Ada yang baru lagi kita pelajari. Oke, cakep. Dengar Acit kemarin katanya lo lagi ngebangun B58. Oh, sebenarnya adiknya B58. Oh gitu. Adanya B58. Nah, uniknya nih kita ngomongin BMW dulu ya. Jadi BMW itu kan bikin mesin nggak beda dengan car maker lainnya. Yes. Kalau di Jepang kan untuk mobil ini seri mobilnya beda dan segala macam. Mesinnya berbeda. Nah, si B58 ini, jadi si insinyurnya itu bikin mesin 6 silinder dulu. Udah rapi lah semuanya. Nanti dia tinggal potong-potongin tuh. Ada yang 4 silinder, ada yang 3 silinder, tapi basicnya semuanya sama dari B58. Jadi mau yang 1200 liter, 1200 cc, itu yang 3 silinder. 1600 sampai 2000 ada yang 4 silinder, yang 3000 yang 6 silinder. Tapi internalnya semuanya sama. Fungsinya sama, teknologi sama. Fuel sistemnya semuanya apa gitu-gitu mirip semua. Mirip banget. Yang bikin menang tuh apa sih, San? Yang bikin menang tuh kalau sekarang tuh teknologinya ya bisa gue bilang. Kalau dulu kan dulu ada Vanos tuh. Sekarang ada Valtronic benar. Valtronic dan Vanos. Didobelin. Iya, di Oke, di Honda kayak iVTEC gitu-gitu kali ya. Valtronic ini next levelnya lagi sih. Dia VTEC-nya tuh variabel. Jadi bisa aja sendiri gitu. Bisa aja saya tuh per milimeter lah ibaratnya. By SKU. On off ya. Mantap banget ya. Ya, jadi ya gue lagi bangun itu B48. Yang 4 silinder. 48-nya. Tapi internalnya hingga spare part internal pun gue pakai yang B58. Ya karena sama aja. Seperti yang bilang tadi ya. Dari 1,2 liter sampai yang 3000 berarti ya. 58 tuh 3000 ya berarti ya. 3000. Itu basicnya sama lah. Cuma beda jumlah pistonnya doang gitu. Yes. Packing head juga lu tinggal potong aja. Potong aja. Teknologi. Asumsi. Oke. Anjir enak banget potongnya. Tidak ada enggak. Tidak kayak Lego banget hasilnya ya. Nah, lu kayak 48 nih kan ibaratnya mesin baru kan. Mesin itu kan mungkin ada 3-4 tahun lalu. 5 tahun. Apa sih dia keluar ya? 19 ya. Ya anggaplah belum sampai 5 tahun kan. Berarti kan ibaratnya masih murni di Indonesia, di Jerman juga masih baru, di Eropa juga masih baru. Di Indonesia sendiri level kita lah, level negeri ini gitu. Lo ada kesulitan gak sih? Banyak. Ternyata banyak. Dengan bangganya banyak. Maka semuanya kita bener-bener nggak ada ibaratnya nggak ada pedomannya ya. Resource-nya juga masih minimal. Tahu limitnya kita nggak tahu juga. Gitu. Sampai cara bongkarnya juga berbeda banget. Gitu. Benar. Dengan era digital gini di YouTube gitu belum ada? Belum ada. Ya kalaupun ada sepotong-potong lah ya kan. Dan itu belum tentu bener atau enggak. Kebanyakan gitu. Yang paling gampang aja ini, coba ceritain ganti timing chain-nya gampang nggak? Enggak. Nah, tuh. Chain-nya di belakang bukan di depan. Bukan di sana? Iya, di arah di firewall. Iya. Jadi kalau mau ganti timing chain per mesin. Gitu. Ada special tools gitu apa? Pasti ada harus. Semangat banget. Jadi banyak banget internalnya itu yang pas gua buka berbeda banget dengan apa yang gue pelajarin sama ini. Cara masangnya, bentuknya dan segala macam itu semua berbeda banget. Tapi itu challenge lah itu ya. Challenge. Tapi yang menariknya adalah internal standarnya itu udah force ternyata.
Oke. Kalau dulu kan kita aftermarket mau yang baru dapat Forge. Casting nggak? Kita beli dulu kan, baru dapat yang Forge. Dari pabriknya udah Forge. Kata Bebe, gila udah gua kasih serang lu mau diapain gitu kan gitu ya. Udah gitu sekarang juga mesin-mesin baru kompresinya kalau zaman dulu kan turbo cuma 8. Iya. Sekarang udah 11.5, 10.2. Itu standarnya loh. Standarnya. Udah high compression dan turbo. Wow. Nah itu setelah gua riset ternyata memang dulu kenapa bikinnya rendah karena kualitas bensin zaman dulu kan masih rendah. Gitu. Sekarang kan udah 88 udah punah kayak itu kan. Udah ada. Karena kan udah 98 lah paling ya. Mereka udah mulai bisa keep up dengan kompresi tinggi. Jadi banyak faktor penunjangnya bukan dari mesinnya doang, tapi teknologi juga mereka keep up dikawinin di situ. Oh gitu. Nah itu kan ibaratnya kan ya BMW bukan anak main sore lah ya, walaupun dengan mesinnya dulu gitu. Itu benar-benar secara engineering beda sama yang dulu mesinnya itu banget. Total. Udah gitu aja gitu, beda banget gitu. Beda banget 180 derajat. Jadi ada kita satu contoh kayak gue kalau memasang metal duduk ya. Kalau zaman dulu kan metal duduk tuh ada kayak gotnya. Gotnya betul. Gotnya ketemu got kan. Iya betul. Sekarang nggak boleh. Pisah. Kalau terbalik dia nggak bisa kepasang. Oh gitu? Itu gue butuh waktu 2 jam untuk yakin itu bener apa enggak. Soalnya part udah dibeli, udah dibongkar. Kalau salah masang, gimana? So gini Cid, kalau main mesin itu, ya ibaratnya resiko tuh 100%. Benar. Oh udah main mesin berarti? Oh iya enggak. Oh sana. Oke, sorry agak responnya. Oke. Lalu. Oke. Kalau main mesin itu resiko 100% ya. Jadi ketika udah nyala, kalau jebol ya 100% lagi. Kalau habisnya 50 juta ya ketika jebol ya 50 juta lagi. Iya benar. Jadi, nah, ya gue mau nanya kalau soal yang tadi teknologi gitu. Gimana dengan mesin-mesin zaman dulu legend-legend kita sebutin tadi ya, SR series apa segala macam gitu. Ngejar anggaplah kita ngomong nyebrang ke BMW ke B series ini gitu. Itu memungkinkan nggak sih kata lo? Maksudnya dengan teknologi yang legend itu, yang kita sudah orang Indonesia hatam lah sekian puluh tahun, bisa ngejar nggak? Ya, bukan di piro sih. Ya tergantung budget. Ujung-ujungnya waktu dan kesempatan ya. Dan nanti sebenarnya kan yang kita lihat ujung-ujungnya begitu emang udah selesai dapet kan. Setiap horsepower kita spendingnya berapa untuk mesin itu? Oh ini Yuda banget tadi. Per horsepower berapa juta ya? Benar ada jualanya. Nah mesin yang menang itu biasanya yang spendingnya lebih kecil setiap per horsepowernya. Spendingnya lebih kecil setiap horsepower. Ya itu yang berarti mesin yang enak kan? Oh iya benar-benar. Cost to horsepower-nya kan lebih enak dia. Nah nanti kita akan nyampe ke satu titik itu memang kayak mesin-mesin tahun 90-an ini kan udah makin langka ya. Dia akan naik harganya nih suatu saat. Udah naik ya? Udah naik ya. Nah setelah harganya naik biasanya semakin langka lagi barangnya nggak ada. Udah mulai nggak ada nih barangnya ya kan? Udah ajaib lah pokoknya. Nah tapi untungnya kalau mesin-mesin yang lama itu ada perusahaan-perusahaan aftermarket di luar negeri yang memang nge-reproduce ulang bloknya, headnya. Nge-remake gitu? Nge-remake ulang. Aftermarket tapi bukan ini lagi. Bukan OEM ya gitu ya? Nah cuman begitu kita ngomong aftermarket, ya udah pasti harganya kan lebih mahal lagi gitu. Kan itu kan custom made dan pasti disempurnakan. Lagi. Bahan juga yang tadi mungkin besi doang jadi apa gitu. Mungkin besi levelnya naik gitu ya. Ya, nah kalau prediksi gua sih misalnya 5 tahun ke depan misalnya B58 udah banyak nanti di sini atau B48 kita udah mulai pada ngerti nih. Nanti itu effort untuk ngasilin target horsepower tertentu menurut gua akan lebih mahal di mesin yang lama. Oh, jadi mungkin bahasanya bahannya lebih mahal mesin baru, tapi untuk ningkatin performance-nya lebih murah. Jadi misalnya gini B58 nanti kita misalnya ngomongin Supra Mark V deh, B58. Kita remap, kita ganti turbonya, paling habis berapa sih gitu ya kan? Nggak 100 juta juga mungkin nggak nyampe kali ya. Nah itu powernya mungkin udah 800-an misalnya, 800-an HP. Nah terus kita mau bangun nih SR atau RB atau JZ 800 juga. Gue itu bisa 2 halaman itu. Ganti semua apa aja yang harus diganti bisa 2 halaman. Begitu di total nggak jadi bangun biasanya. Makasih mas, waktunya udah dibikinin. Lebih mahal dan tanda kutip belum tentu sampai 800 HP juga. Iya ya, masih ada di situ-situnya. Belum lagi masih manual biasa ya. Kalau BMW kan udah pada DCT-an atau apa ZF 8 HP ya. Transmisi matic-nya udah kuat. Transmisinya. Nah, ini menarik banget nih. Biasanya soalnya mesin gede, tenaga gede, ujungnya nih transmisi. Bener. Berarti kalau yang si BMW ini transmisi juga udah cakep juga. Udah. Bawaannya udah cakep. Bawaannya udah cakep. Udah cakep ya? Cakep.
Jadi kayaknya BMW ini memang mikirinnya A sampai Z sih untuk mobil-mobil mereka. Dan harus diakui berarti untuk yang 5 tahun terakhir ya untuk Eropa di Indonesia akhirnya BMW pegang kendali ya buat Iya, gue jujur nggak tahu sih. Sebenarnya kita bisa ngebahas merek lain juga sih ya. Kenapa kita bahas BMW? Cuman memang. Karena emang common di Indonesia emang kan. Yang common kan BMW ya. Anak mobil kalau BMW. Kastanya udah. Oh iya. Halo. Anak ini. Tapi kalaupun kita mau ngomongin secara internasional ada sih sebenarnya mesin-mesin yang lain ada. Gitu Cuman ya? di Indonesia nggak common aja. Gitu Kayak Coyote-nya Mustang yang baru. Nah. Atau mesin-mesinnya Dodge tuh yang Dodge Hellcat yang Iya, gitu-gitu. Hellcat, betul. Itu juga transmisinya kuat-kuat juga. Mesinnya modern juga. Kalau yang dulu yang lu bangun buat RX-8 lu Itu pakai LS. LS. Pakai Itu LS itu mesin generasi berapa? Tahun berapa sih? Chevrolet, itu Chevrolet. Enggak tahun berapa itu? Itu tahun juga- yang gua dulu tuh tahun 2000 dari Corvette C5. Oh C5 ya, oh iya benar awal 2000 ya. Awal 2000, 2001, 2002 lah ya. Jadi kali ya. ibaratnya ya sekelas RB lah itu ya, seangkatan lah itu. Ya satu generasi Satu setelah RB generasi lah. ya, RB iya, 90-an dia udah early 2000 gitu. Oh gitu ya. Nah, yang sebenarnya ada cuman di Indonesia yang common BMW ya. Makanya coba yang modern ya kalau kita ngomongnya modern. Mercy nggak keluar ya? Mercy itu mesin-mesinnya yang baru-baru. Masih udah kan bangun Mercy kan? Iya, cuman kan mesinnya LS. Oh LS. Oh, tidak agak. Nggak, yang Mercy memang belum sih, ada beberapa. Kemarin sih ada temen juga, bukan temen sih, baru kenal juga. Main ke bengkel, dia main mesin Mercy. Oke. Dia lagi develop beberapa remapnya lah, valve-valve untuk remapnya gitu. Ya itu sih oke. Cuman hasilnya tetap nggak seperti BMW aja. Ya makanya gue bilang tadi nggak salah dong kalau untuk kali ini lah ya. Paling tidak di episode ini kita harus ya hormat lah sama si BMW ya. Paling tidak ya dengan teknologinya dia, tenaga yang dihasilkan dan R&D yang apalagi dari 3 silinder, 4 silinder, 6 silinder mungkin ntar akan lahir di V-nya mungkin basicnya sama gitu ya. Ya sama kayak gini lah, misalnya kita beli F30 nih sekarang. F30 yang 2000 cc deh ya. N20 turbo misalnya. Kita beli berapa? Harganya berapa sih itu? 300-an ya? Iya 300. 300-an, habis itu kita remap nih. Remap itu seingat gue tuh cuma 10-15an deh. Oke. Tambahin 10-15an. Habis itu intercoolernya ganti. Intercooler tuh cuma 5 jutaan, 7,5 jutaan. Itu tenaganya naik sekitar kalau di mainline dyno ya, standarnya dia itu kan 150. Wah, kita bro mainline banget kita dia. Ngerti kan? Angkanya langsung kebayang kan? Iya. Nah dia tuh 150-an tuh standarnya. Kalau di remap sama ganti barang-barang yang tadi itu jadi 220, berarti naik 70 HP. 70 HP dengan investasi kurang lebih 30 juta. Iya. Nah sekarang kita balik nih, mesin lu misalnya SR deh. 20 DT lah ya. 20 DT. Kita mau naikin powernya jadi 220 juga. Kira-kira harus spending berapa? Kita harus beli injektor, upgrade fuel pump. 100 bunyi? Ya di atas 50 udah pasti. Udah pasti ya? Udah pasti. Belum kalau yang mesinnya non turbo, berarti kita harus beli piston dulu, lokom, apalah gitu. Belum lagi jasa ngebangunnya lebih mahal, waktu ngebangunnya lebih lama. Lebih lama. Jadi mobil tuh nggak langsung siap pakai kan ibaratnya. Lu beli masuk dulu ke bengkel, iya kan. Ada yang pusing tuh di bengkel tuh kayak gua sama Iksan tuh nih orang itu budget. teleponan gitu ya. Iya, teleponan gitu. Ini barangnya mesti back order dulu 2 bulan atau apa gitu. Effortnya jauh lebih besar untuk mencapai hasil yang sama. Jadi ya. Jadi harus diakui bahwa teknologi itu tetap membantu lah dalam bentuk apapun, memudahkan kita lah ya. Iya benar-benar. Oke. Nggak buat BMW juga, tapi Toyota kan si GR Yaris. Kencengnya kayak kenceng apa betul. Dengan bodi seringan itu. Approach-nya sama, udah ke situ berarti kan. Menurut gua sih BMW ya memberi contoh buat car maker yang lain nih. Iya. Kayaknya nih dia. Mungkin breakthrough-nya dari si BMW, akhirnya si Toyota juga kecolek gitu kali ya. Karena emang kebetulan mereka kan emang partneran kan. Partneran. Dan yang lucu di Australia itu dia ngetes mesin GR Yaris. Itu sampai bus 3 bar 4 bar kuat. Stop. Nggak diapain. 3 bar. Blok aluminium. Jadi memang mesin baru sekarang ini sudah disiapkan lah ya. Disiapkan selain lebih ringan. Kalau dulu kan ringan berarti ringkih. Nah sekarang ringan tapi kuat. Nah, itu yang teknologi sekarang. Teknologi produksinya juga udah beda. Beda ya. Jadi paling tidak dogma terpatahkan tadi ada satu tuh ya, si aluminium ternyata nggak awet, ternyata bisa bisa kuat gitu ya. Kalau kita ke 90-an iya. Tahun 90-an di teknologi zaman itu ya kuatan. Iya sih. Tahun 90-an tuh kalau anak udah umur 30 tahun nih sekarang. Iya. Kalau sekarang aluminium mungkin bisa dibilang hampir mirip sama castingan tahun 90-an kualitasnya.
Dengan teknologi vacuum casting lah, apalah zaman sekarang kan udah aneh-aneh tuh. Ya pori-porinya makin ini kan makin rapet, rapat ya banget kan? gitu kan. Udah mikron hitungannya ya. Iya. Dan nanoteknologi lah ibaratnya. Nah, iya bener. Waduh, cakep banget ya. Gue mau nanya lagi. Nah, mesin-mesin baru kan ini udah semakin banyak sensor-sensornya, electricalnya. Nah, ketika dimodif itu, apakah dia akan jadi gengges? Apakah kurang fungsinya? Gengges. fitur-fitur Ya ubah pakai engine gitu kan. Kayak si lampu kuning itu membahayakan mata kita. Iya. Membutakan ya. Iya kan sih. Kayak cek engine itu gue pengen pakai itu aja isolasi. Soalnya kan mobil gak getet, idle nyaman, Iya, nyala sebelah gitu. Biasanya kayak bed pohon Natal di sini kan. Iya. Gimana tuh? Ada ini nggak pengalaman? Mas Yuda dulu kali, Mas Yuda kan sering banget wiring nih dari kemarin nih. Wiring sih sebenarnya kalau nggak perlu sih mendingan nggak usah dah. Mendingan dihindarin, emang susah aja. Itu dari dulu memang wiring ini mau mesin tahun 90-an ya tetap aja ribet. Cuman mesin yang zaman sekarang kayaknya sih memang pasti lebih ribet lagi. Karena Tapi sensornya makin banyak gitu. Jadi gini, mesinnya tadi kan kita jelasin makin canggih tuh fitur-fiturnya. Berarti kan sensor yang dipasang pasti lebih banyak. Guardnya lah, satpamnya banyak. Biasa banyak. Pokoknya kalau dia mau punya satu fungsi itu biasanya ada 2 atau 3 sensor yang untuk mastiin satu fungsi itu bekerja dengan baik. Optimal gitu ya. Salah satunya ada yang rusak aja atau dia nggak rusak tapi hampir rusak misalnya gitu. Ya udah cek engine light nyala, masuk safe mode, mobilnya jadi pelan. Iya betul. Nah ngurutnya ini sih, aduh, apalagi mobil zaman sekarang udah CAN bus semua ya. Iya gitu. Ribet ya. Jelimet. Dulu tuh kan semua kabel tuh analog ya. Iya. Satu sensor, satu kabel, satu, pokoknya setiap fungsi itu ada satu kabel. Jadi sekarang jadi satu ya. Sekarang itu kabel cuma 2, CAN high, CAN low. Dua biji doang kabel, jadi kayak kabel internet. Isi banyak. Tapi dia nge-transfer itu data jadi ya. Iya data betul. Jadi nge-trace-nya kan jadi makin susah ya. Dan sebenarnya yang dibutuhin ke depannya bukan hanya sekedar yang bisa nge-wiring atau nge-tuning, hacker pun dibutuhin kayaknya ya. Oke. Nah, tadi kan lu bilang kan kayak misalnya tadi 320 masih silinder itu dengan modal kurang lebih 30-40 juta, akhirnya dari 150 HP jadi 20 kan. Nah, itu pengalaman lo waktu bikin map baru gitu, nge-remap itu. Nah, itu gimana tuh? Si sensor-sensornya keganggu gak sih? Ya, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita nge-remap dengan kondisi yang standar, berarti kita akan bermain di upper limit semua ya. Iya. Sensornya maksimal bacanya berapa misalnya, ya kita main di maksimal limit itu kan. Itu baru sensor, belum kita ngomong injektor duty cycle, belum ngomong coil dwell-nya. Nah itu kan juga ada maksimum limitnya kan. Makanya mungkin kalau ada beberapa yang pernah kasus habis nge-remap tiba-tiba nggak lama ganti coil, ganti injektor. Karena itu performance-nya dimaksimalkan. Dimaksimalin, berarti kan otomatis umur parts tersebut jadi lebih pendek ya kan. Nah makanya dari situ nanti akhirnya dia harus nge-upgrade. Coilnya upgrade, ujungnya ke sana ya. Iya upgrade, karena pasti kalau kita nge-remap akan mentok di situ. Ujungnya aftermarket lah sana ya. Aftermarket. Tetap kan kalau zaman dulu kan kalau coil apa sih zaman Jacobs apa segala macam dari sekian volt ke sekian volt ya harus mau nggak mau harus ganti gitu ya. Teman-temannya banyak aja pokoknya kalau yang modern zaman sekarang, kecuali kalau approach bangunnya kayak Iksan kan pakai standalone ya. Itu bisa si B48 tadi bisa pakai standalone. Ada perubahan-perubahan yang harus dilakuin ya. Tapi tujuannya sebenarnya kan standalone itu menangnya standalone sih sebenarnya daripada kita mempertahankan sistem yang ada. Itu kita nge-simplify banyak hal sebenarnya. Salah satu sensor-sensor itu. Ya, jadi sensor ini bisa kita lihat sebenarnya yang mana aja sebenarnya yang krusialnya. Nah, yang nggak krusialnya ini kita eliminate aja gitu. Jadi minimalis lah mobil itu, mesin itu gimana cara kerjanya dengan sensor yang sangat sedikit dengan performance yang optimal, tapi performance-nya di unlock karena udah nggak ada limit lagi kan, unlock ya, jadi hanya HP aja ya. Nah sensor aja jadi bisa pakai sensor generic ibaratnya kan. Kalau kita pakai standalone gitu, sensor bawaan BMW ini bisa kita copot. Ini kan bacaannya kecil nih. Maksimal cuma bisa baca misalnya 200 kPa. Iya, betul. Gue beli aja yang 500 kPa nih yang bisa baca 5 bar. Itu kan generic sensor. Pasang di situ, kalau pakai standalone bisa kita calibrate, nggak masalah. Oh gitu. Jadi bisa. Jadi kan lebih simple. Kedepannya mau ganti sensor pun juga jadi generic sensornya gitu. Nah kalau ngomongin tadi si ECU standalone gitu kan, kan yang salah satu gue tuh kayak Mega Squad gitu kan. Itu Mega Squad bisa buat itu? Bisa juga. Bisa. Jadi tetap, maksudnya gini, ternyata si apa ya tadi ECU yang standalone yang rakitan itu, yang custom itu sudah mengakomodir teknologi yang baru ini. Bisa, memang nggak plug and play. Iya, ada ribetnya lah, ada pikir ulang lah gitu ya. Ada butuh kompetensi lagi lah ya ibaratnya di situ gitu. Juga kita mau ganti sensor bukan bawaan mesin ya, itu bisa.
Jadi misalkan mesinnya Toyota nih, ada namanya crank sensor ya. Iya. Sensor. CKP itu. CKP. Kalau misalkan yang orinya kan mahal tuh bisa 500.000 segala macam. Dan ganti pakai motor pun yang 30.000 itu bisa. Oh, pakai Vario, Mio gitu bisa sebenarnya. Pakai Mio yang murah. Iya. 15.000. Iya. Ibaratnya kan, sebenarnya kan itu kayak magnet aja sih ya. Magnet aja. Apa pulse lah sebenarnya. Iya, pulse. Nah, seberapa besar dia bacanya kalau udah pakai standalone kan voltase tuh macam-macam setiap sensor bacanya. Iya. Kalau udah pakai standalone kita arming voltage-nya bisa kita tuning juga gitu. Jadi kita bacanya mau di berapa volt nih. Jadi si standalone yang cukup pinter untuk bisa baca si sensornya, apapun itu sensornya. Oh, jadi pada akhirnya kayak kalian berdua nih builder juga selain harus jago di mekanik, si nge-mapnya ini harus ini juga ya? Iya. Makanya kayak Iksan mungkin bisa dibilang salah satu yang pertama nih berarti BM48 pakai standalone kan. Makanya saya juga tahu kenapa ya, karena kita sama-sama kepo sebenarnya ya. Lu lagi bangun apa sih gitu, sama-sama penasaran. Pasti satu saat nih pasti kepegang juga nih ntar satu saat nih pasti bareng nih gitu kan. Yuk coba lihat dong gitu ya. Akhirnya kan saling sharing, saling makin ngerti. Ibaratnya big frame-nya industri gedenya harus sama-sama naik lah. Cuman memang gue harus akuin sih standalone ini emang expert level build lah ya. Orang-orang yang main di sini ini emang mindsetnya udah agak sedikit serius. Nambah ilmu gitu. Ada sekolah khusus lagi nggak di luar gitu? Ada sekolah nih Mas Suda. Iya, khusus. ada. Jadi Institut Teknologi ECU. Institut Teknologi ITU dong. ITU ya. Kayak gitu ya. Ada kelasnya dulu di IFA University di khusus dia emang untuk ngetuning. Tuh kalau ada kesempatan kesana lagi sih juga pingin kesana lagi sih. Pasti teknologinya ada yang lebih baru soalnya. Baru apa ibaratnya ya ilmunya segala macam SKS-nya nambah gitu. Iya. Itu juga nggak langsung jago kok. Maksudnya sekolah kayak gitu kan kita nggak jago, yang bikin kita jago kan experience sebenarnya. Sebenarnya tapi teori tetap dong. Jam terbang. Teorinya itu mempercepat kita fondasinya aja, mempercepat aja gitu. Nah ini gue penasaran Sa. Lo kan bangun nih 48. Sepede apa lo pada akhirnya kok jadi? Pede. Kalau mau jujur sepeda-pedanya, pesimis sebenarnya. Karena gue belum tahu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan sebagai yang antusias mobil ya, terus kita bikin sendiri. Kalau boleh jujur nih, gue kan bukan yang 100% bener juga orangnya. Jadi kita kadang ragu dengan kompetensi kita juga. Iya benar. Ini bangunnya bener apa enggak nih? Nggak tahu juga. Dan itu bikin lebih deg-degan. Sebenarnya. Makanya kalau ditanya sepeda apa, jujur gue masih pesimis. Tapi mungkin target ya di 300 HP kali Mas ya, kurang lebih. Nggak, orang-orang kayak kita tuh nggak ada yang paling pinternya Mas. Gitu ya. Saling mengisi ya. Iya, kita mobil apa sih? Dicoba mobil apa? 36. Oh, anjir. Mobil tua, tapi mesin baru. Konsepnya seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan kalau punya rezeki beli mobil baru. Kenapa pakai 36? Apakah sasisnya? Berarti pendekatannya drift ya. Emang maksud gua emang ternyata emang bobotnya waktu di kepot-kepot emang seenak itu kayak 36 lu pilih, apakah ternyata budget atau gimana gitu? Kalau dari berbagai macam sudut, terus hampir semua masuk kategori. Dari budget, harga mobilnya masih oke. Dari mesin, spare part dan segala macam masih di Indonesia banyak banget kan. Udah gitu dulu gue pakai Seviro, pakai 36 masih lebih enak 36. Versi lo apa? Versi gue lebih. Dia wheelbase-nya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek, jadi agak lebih pas gitu ya. Mobil yang gue bangun itu emang dibikin multifungsi. Bisa buat drifting, bisa buat touring, bisa buat rally dan seterusnya. Drag juga bisa. Oh, jadi si pakai 36 B48 36 ini. Tapi gue lebih ke arah situ sebenarnya. Kalau di dunia gitu, 36 pakai B48 udah ada di YouTube itu. Belum ada. Jadi penglaris di ceritanya. Penglaris. Jadi antara gue yang emang pengen nyobain atau di luar mungkin ini nggak kepake. Misalnya gitu kan. Iya. Nggak pakai nih. Makanya sekalian. Cuman namanya nyoba. Ini nyebur ke kolam yang dalamnya belum tahu lah. Dalamnya belum tahu. Memang dari segi kita ngomong tadi elektroniknya itu. Banyak banget fitur yang di luar dari sepengetahuan gua. Jadi kayak Valvetronic yang tadi kita bicara. Ternyata si BMW setelah gue pelajarin, mereka bisa nyalain atau ngidupin mesin tanpa throttle body dengan Valvetronic doang. Jadi si throttle body itu kalau dulu kan ada pusatnya ya. Iya, pusatnya air masuk. Jadi di BMW itu throttle body itu fail safe-nya. Kalau Valvetronic rusak, pakai throttle body. Jadi begitu kayak psikologis ya, kayak filosofinya agak berbeda banget. Jadi kalau tanpa throttle body bisa nyala mesin? Bisa jalan.
Sekarang juga bisa, cuman kan gaspol terus jadinya. Oh iya. Jadi misalnya throttle body kita lepas gitu, kita nyalain mobil yang langsung 7.000 rpm aja, orang manteng aja. Nah kalau ya pintunya ada pintu, nah ini pintunya pindah ke valve. Pindah ke clap. Jadi clapnya bukannya 1 mili, 2 mili, mili step by step gitu. Iya. Jadi malah makin detail sebenarnya sih dia. Makin detail. Dan kalau sebagai builder semakin detail itu performa semakin dapat. Iya. Dapat ya. Semakin bisa fine tuning kalau kita mau di putaran mana, semua segala macam optimal gitu bisa banget ya. Makin pusing. Bagian pusing. Ya, sebenarnya emang hidup kita kan pusing ya, pusing lah. Itu kecuan bos. Kalau orang-orang kayak kita susah bilang mesin itu ada yang jelek ada yang bagus sih sebenarnya. Semua mesin itu pasti ada plus minusnya. Betul. Dan jadi sekalian lah mengoptimalkan itu. Apapun yang dipilih sama klien-klien kita, ya kita harus bisa maksimalin kan. Jadi kita cenderung lebih open minded sebenarnya, nggak bukan fanboy terhadap satu mesin atau gimana gitu. Ya, kita fakta aja mesinnya oke. Ya udah ayo sikat gitu. Sikat aja ya. Cuman kalau gue sih kalau ngeliat Iksan pede lah, dia memang bangun mobil kan juga aneh-aneh juga dari dulu nih sama aja. Iya. Jadi ya lu nggak bisa lah. pengen gitu gangguin dia. 48 gue 58 nih gitu. Oh enggak, gue nanti V8 single turbo gue. Basicnya LS RM2. Kayaknya emang fanboy LS loh kayaknya yang lama di Amerika gitu ya. Enggak sih, LS itu gue baru mulai tertariknya sebenarnya ya 5 tahun yang lalu aja. Karena harganya di sono di state nggak ini. Dulu gue waktu masih di state kan gue masih belum ngerti masih gue anak JDM banget gue dulu. Anak dia bukan temennya Aceh. Iya dulu. Bisa ngobrol. JDM banget gue dulu, mobil gue Honda Integra B18C. Waduh, terus kalau ngeliat V8, apaan ini CC gede doang tapi pelan, woi, paling gitu. Pas nyampe sini gue punya mesin dyno kan, ya CC nggak bohong ya. Ternyata ya. Iya, CC nggak bohong, CC lebih gede, emang sebenarnya emang powernya lebih gede gitu. Ya. Iya. Nah, kita ngomongin budgeting ya sekarang karena tadi kan udah ngomongin technical. Benar. Kita ngomongin budgeting. Nah, mesin baru itu apakah kayak mahal biayanya gebiar banget? Apa kayak gebiar kayak acara apa? gebiar banget? Apa kayak sebenarnya nggak seserem itu kok gitu? Balik lagi tergantung pilihan mesinnya sih ya. Oke. Kalau misalnya dia pingin pakai mesin S54 B32 gitu misalnya. Ya siap-siap aja. Sekitar berapa? Di atas 200. Ada banget tuh ya. Tapi ada lah itu ya. Ada mesinnya. Oke. Minimnya? Tapi itu kan S ya. Itu masih mesin lama ya. Itu masih mesin lama full performance. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong ke yang lebih merakyatnya lah ya. Berarti kan N20 sekarang yang ada ya. N20 betul. Di Indonesia tuh udah banyak N20. Kalau kita ke Kampakan udah mulai ngeliat tuh. Ada mulai ya. Udah mulai itu 50 ya. 50 60 lah ya. Minimal. Nah, tapi kalau buat komparasi SR20 DT aja sekarang tuh udah 55 60. Oke. Karena kegoreng. Ya barang udah makin dikit kan. Iya, karena emang ya supply lah, demand supply lah. Supply. Jadi availability-nya sih lebih ke situ. Kita ngomongin mesin-mesin yang zaman dulu yang legend-legend. Iya. Itu udah diambilin sama negara-negara lain. Pasti kan legend juga dong di seluruh dunia kan. Rebutan lah berarti. Rebutan. Jadi harga semakin tinggi karena barang semakin susah. Jadi kita kayak ngomongin JZ aja, mesin second atau bentuknya gimana masih dalamnya ya. Tapi di atas 100 jutaan. Iya benar. Yang TE. Yang turbo. GTE ya gitu. Iya. Itu kita nggak tahu kondisinya, terima ya udah terima apa adanya. Kucing dalam karung aja. Iya kan? Gitu. Iya, kalau misalnya dalamnya udah jelek ya terima aja udah. Ya, terus kayak RB juga sama udah di 40-50-an. Mesin nggak tahu kondisinya gimana, tertinggi. Dan orang-orang yang pakai mesin high performance nggak mungkin zaman dulu dia cuma jalan-jalan doang. Mungkin dong. Pasti ngebut tuh. San Mori makan bubur gitu. Sama gitu doang nggak mungkin ya kayaknya. Ucuk-ucuk kan redline terus ya redline. Iya. Dari rumah mau ke warung aja kan bisa 200 km per jam gitu kan. Bisa jadi kita kan yang tahu kan. Iya. Udah. Dia beli high spec kan ya supaya dinikmatin. Iya benar. Masuk akal. Jadi akhirnya kenapa kita ke mesin yang baru, satu mesin-mesin legend udah habis. Udah paling tadi kan masih dibilang udah mau diproduksi lagi tuh. Habis, harga udah tinggi. Nah mesin yang baru sekarang itu mungkin ya sekarang belum populer, tapi kita ngomongin 10 tahun, 15 tahun ya pasti bakal gini juga. Iya, karena lagi. Contohnya mobil mesin diesel deh. Iya. Dulu kan ada yang diesel terus nggak ada yang apaan sih diesel gitu. Sekarang di mana-mana diesel. Iya. Nah, udah jadi alot banget second diesel mobil kan. Iya benar. Dan karena kita hidup di industri ini kan kita mikirnya sebenarnya ke depan ya. Iya. Kita jarang ngelihat ke masa lalu. Jadi kalau ngobrol sama kita tuh kita nggak inget nggak zaman kita dulu tuh nggak kayak gitu. Kita kalau ketemu malah ngobrolnya, tar ke depan ini trennya bakal kemana ya? Kan gitu. Jadi kalau prediksi lo?
Lihat 2-3 tahun ke depan ini lah gitu. Kalau gue sih udah ngelihat dulu waktu gue main SR20, gue ketemu sama anak-anak Datsun yang masih pakai mesin L. Iya kan mesin L. Iya. Nah itu tuh masih ada bersinggungan tuh. Maksudnya mereka bilang lu ngapain pakai SR? L itu kenceng loh bro. L20 tuh kenceng loh, iya kan? Dan betul. Nah cuman bahannya udah bener lah gitu ya. L20 tuh untuk mesin tahun 70-an itu kenceng sih. Iya. Tapi tahun 70-an. Iya. Kita ngobrol di tahun 2000 nih. Iya. Nah begitu gue pakai SR nih, akhirnya gue punya duit beli cam. Ya udah lewat, ya kan. Nah itu aja di tahun itu aja udah kelihatan nih mesin yang umurnya 20-30 tahun sebenarnya udah mulai beda secara desain juga kan. Iya. Jadi ya performance dia lebih di bawahnya pasti. Nah setelah SR keluar lagi mesin generasi baru lagi kan. Iya. Yang ngalahin mesin tahun 90-an yang pertama kali ini kalau menurut gue justru K-Series-nya Honda. Betul. K24, K20 keluar. Itu gigit banget ya. Itu gigit banget. Nah, dia langsung kayaknya jauh gitu habis ya. Lu mau bilang SR20 pakai headnya VT misalnya yang canggih-canggih, kalahnya ya sama K24 pakai headnya K20. Sama-sama 2000 cc tapi powernya jauh lebih gede. RPM-nya bisa sampai 9000 ya kan. Dan K24 tuh juga nggak mahal. Mesin CR-V? Basicnya. K24 kalau kita mau beli dari Junkyard harganya cuma setengahnya SR20. Nah lo kan jadi milih kan. Iya. Kecuali kalau kita purist kolektor. Mobil gue Nissan, mesinnya harus Nissan. Mobil gue Honda, mesinnya harus Honda. Cuman kalau untuk orang-orang kayak kita kan ya bodo amat lah. Kalau mesin kalau udah ditutup, udah. Piala yang berbicara dan Piala yang berbicara ya. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau teknologi baru tadi kan kita bicara kalau biasanya kan turbo lah ya, segala macam direct injection. Kalau yang mesin-mesin NA-nya buat baru-baru ada yang ngeceng nggak sih? Nah, L1 udah turbo loh. Sekarang tuh kalau Honda aja tadinya sangat purist NA, itu udah turbo ya. Iya. Kayak Toyota juga Ryzen dan segala macam udah turbo. Honda juga ada turbo juga. Jadi sekarang karena mungkin manufacturer udah milih ke efisiensi kali ini. CC-nya kecil, pajak lebih murah, powernya gede ya. Nggak ada pilihan lah, pasti udah masih ke turbo. Cheating lah itu sebenarnya. Jadi turbo ini yang tadi bisa dibilang kalau idle dia irit, macet-macetan dia irit karena cc kecil. Berarti kan misalnya dia mesin 1500 cc. Kalau macet kita cuma nyalain mesin 1500 cc, bensin yang masuk ya 1500 cc. Tapi begitu kita gas, turbonya yang nyala, dia mendua kali lipatkan seakan-akan lah displacementnya dari 1500 jadi 500 ribu. BMW F30 itu 2000 cc, kalau turbonya udah nyala ya pas ribuan lah, 4000 cc itu rasanya udah emang beda kan, nyender banget malah tuh benar-benar. Tapi NA kayaknya ada yang bagus sih mas. VQ ya. Nissan Lady ya. Ferrari 350, 370 ada 400Z ya. Belum ya masih NA ya? Masih NA. Berarti 3700 cc berarti tetap displacement lah ya. Ini kata Amerika nih. Sisanya gede. Displacement. Ada sih itu memang. Cuma kalah sama yang GTR R35. Masih kalah. Iya kan? Masih kalah. R35 sih gila lagi tuh mesin. Wah tuh kalau mau dibicarain nggak habis-habis. Gitu. Paling gampang gini deh, 2JZ ada nggak yang 4 digit? Di event Black nggak ada kan? Ada. Yang 4 digit mesin apa aja yang so far? Yang so far sih itu ya R35 ya. Kalau Evo tuh 3 digit gede itu 900-an gitu ya kan. Nah dia 4 silinder iron block, bisa dibus sampai 3-4 bar tuh, kuat tuh mesin. Serah lah itu mah ya. Itu mah mesin workhorse ya. Biasanya Evo mah udah emang banget. Nah tapi JZ yang kata internet aja, gampang 1000 ada nggak yang 1000 di Indonesia? Mungkin belum nemu, belum keluar kali ya. Mungkin lagi riset ya. Kalau budget ya ujung-ujungnya kalau mesin lama tuh berarti kesimpulannya kayak udah digoreng berarti bikin mahal ya. Kalau mesin baru yang bikin mahal karena teknologi dan supply-nya belum sebanyak yang dulu lah, belum ya. Tapi mungkin nggak sih kalau kita pesan gitu ke Jerman gitu mesin baru gitu? Bisa, pasti bisa lah. Kalau ada kesempatan lah ya. Kalau ada waktunya. Ada waktunya. Benar-benar ini sebenarnya luar biasa ya. Berpengaruh banget ya. Bisa sih kalau mesin baru, apalagi kalau dia masih produksi ya. Kalau beli masih dijual. Iya, harusnya mah bisa aja. Memang ada pasti dia jual baru. Iya, cakep nih. Nah, Black Pulse sih mungkin ada yang pengen ikut nyemplung juga ke dunia perbudgetan ini. Pokoknya harus cemplung. Bukan pengen, pasti udah ada yang gedor pintu, nendang pintu,
engine Mau main beli ya tinggal gitu. Nah, tips and triknya apa tuh? Kayak step pertama itu apa? Kalau baru mau nyemplung kayak kaki dulu lah, nggak usah sembarang badan nyemplungnya tuh apa dulu tuh stepnya? Nah, Mas Yudan yang lebih lama balapan nih. Kayak kalau mau balap tuh berarti kayak lo tuh ngapain dulu sih gitu. Balapan mungkin kita sama lama aja alasannya, tapi mungkin kalau Lahiran Mas Yudan dulu. Itu mah telat pisahnya. Baru dia diajak bapaknya waktu itu. Sebenarnya sih kalau gue sih kan pertanyaan ini banyak yang muncul juga jadi dari orang-orang yang main ke bengkel atau dari customer atau calon customer kan banyak juga yang datang ke bengkel nanya ya, Mas enaknya tuh gimana ya kalau misalnya pingin terjun ke dunia mobil tapi yang sisi performance gitu. Oke. Kalau sebenarnya kalau nggak salah gue dulu pernah bilang deh kalau entry tiket kita jadi anak mobil tuh sebenarnya nggak mahal. Apa? Iya, itu knalpot, dia velg. Welcome to world. Ada supir kayak Terus pemirsa, gue diem aja. Entry tiket itu sebenarnya nggak mahal, cuman kan aliran mobil memang banyak banget ya. Makin berkembang lah. Ganti knalpot sama ganti velg kayaknya nggak mahal. Giling. Mahal lah. Iya makanya. Tapi kalau lu ke mereka berdua nggak mahal. Oh gitu. Mahal bisa mah ada yang murah itu. Pay off cam ya. Iya. Ya jadi kalau gue dikasih pertanyaan kayak gitu sama customer, gue biasanya ngejawabnya kayak gini gitu. Pertama, mobilnya buat apa? Oke. Nah kalau misalnya dia bilangnya ini mobil mas, saya itu masih kuliah mas, mobilnya masih saya pakai sehari-hari juga. Oke. Ini udah pasti off limit nih, engine swap. Oke. Ngapain mempersulit diri sendiri dengan mobil satu-satunya ya, mobil itu bakal masuk bengkel 3 bulan sampai 6 bulan sampai setahun. Iya. Swap macam-macam semua jalan lagi seperti normal gitu ya kan. Akhirnya mobil kemana-mana dia pakai Honda Beat. Iya. Pakai Mio Carbo. Iya kan, sama aja bohong gitu loh. Jadi begitu dia bilang ini mobil saya satu-satunya, tapi saya pingin modif tapi performance. Ini masuknya ini ibaratnya kalau ke tingkat modifikasinya ini yang basic jadinya. Paling nggak jauh-jauh kita nyaranin dari ya headernya ganti, knalpot, intake. Ya remake lah. Semuanya yang di luar lah. Mesinnya nggak diapa-apain. Kalau bisa malah tetap pakai mesin itu, jangan swap-swapan. Plus palingan ya mapping lah ya. Mapping. Nah tapi kalau misalnya dia datang, oh nggak mas, gue mobil harian gue ada kok, Nissan March misalnya gitu ya kan. Gue mau ngambil lagi nih mas mobil, enaknya apa? Nah ini baru enak nih, berarti dia bisa ngotakin. Gue suka mobil tapi gue nggak mau ngorbanin kenyamanan gue sehari-hari bertransportasi gitu ya kan. Dia cari lagi mobil satu lagi nih. Nah ini jadi kebuka pintunya banyak. Cuman untuk saat ini sih kalau menurut saya paling enak E36 sih. 6 silinder kan ya, yang 6 silinder ya. Cari yang 6 silinder. Kalaupun mau ngambil yang 318 itu diturboin tuh kenceng gitu. Itu mesin yang 43 itu. M40 itu yang 43 itu. Oh iya. Itu mesin mau diapain aja mas, kagak bakal. Enggak. Itu jebolnya susah banget. Susah banget ngejebolnya ya. Itu kita tembak 1 atau 1,2 bar itu 200 WHP udah dapat. Dengan piston. Iya. Oh iya? Pistonnya tebel, stangnya aja tebel banget. Tapi itu kan kayak misalnya M40 nih, bahan M40 dikit M43 itu kan berarti kan masih Airmas gitu-gitu. Itu udah diganti semua kayak gitu. Diganti standalone aja udah. Oh, standalone ya? Pokoknya kalau kita udah mau main yang serius, standalone itu jadi masuk ke bucket list kita. Oh. Investasi loh. Investasi ya? Itu mau nggak mau sih ya. Habis berapa? Sah, versi lo deh. M40. Kita udah punya M40-nya lah. Iya. Turboin, harian ya. Nggak usah lah. 1 bar 1,2 kegedean deh. Mungkin di bawah 60 ya udah termasuk standalone ya. Iya. Udah masih di bawah 60 juta sih. Ya gocap 60 ya. Ibaratnya sekarang E36 M40 atau M43 berapa? 50 juta ya, punya uang 100 udah bisa gaya. Oh, gaya banget. Standalone juga pilihannya tadi yang Mas bilang juga udah banyak. Ada yang Mega Squad tadi kan. Jadi kan pilihan harganya juga udah luas banget gitu. Iya. Kalau yang HN apa sih yang standalone yang custom gitu, yang HN apa sih sekarang yang yang Motex Skypack ya banyak banget. Berapa duit ya? Kalau boleh tahu. Wah itu yang entry levelnya aja udah 60-an kayaknya. 60-an ya? 60 juta. Baru edge doang. Dia ini datangnya berupa gitu atau entah kayak Mega Squad ada jumper itu. Kayak Matic pada begitu nggak sih? Motex tinggal bikin kabel aja. Tinggal bikin kabel. Oh, tinggal bikin kabel. Oke. Jadi nggak dijumper lain. Jadi mainboardnya udah jadi gitu ya? Udah tinggal wiring sama tinggal pasang modul tambahan. Ya tambahan mau ngapain lagi? Oh, tambahan lagi. Fitur-fitur tambahan gitu udah. Nah, itu ibaratnya ya kita invest di situ ya, apa mobilnya itu ya kita bawa gitu ya. Bisa pindah-pindah. Bisa pindah-pindah ya. Tinggal reprogram, remapping aja gitu ya. Iya.
Itu juga jadi enak kan. Menurut gue soalnya paling enak kayak gitu tuh. Hermes itu BMW kalau nggak salah harganya juga nggak murah loh. Nggak murah dan jarang banget walaupun baru. Iya. Yang bagus. Karena ya lama kan mungkin udah jamuran apa segala macam gitu. Kurang. Jadi gara-gara itu RP ngayun-ngayun hilang. Karena ada gitu. Iya. Gila nih Ford ini. Naik Senin nih. Ini seriusan susah nyebolin deh. Apanya tuh? Si mesin M40 M43 susah banget. Bisa jebol kalau kita emang salah bangun aja. Iya. Susah banget. Failure. Iya. Ya soalnya itu salah satu mesin senangnya si Jurek ya? Ya itu. Iya, dia kan pakai tuh. Iya benar ya? Mesin jahit tuh. Iya, mesin jahit tuh. Kayak gue ya. Ketek tapi kan tangan nih. Iya. Kencang. Iya, tapi kencang. Terus juga kalau misalkan entry level ya tadi kan maksudnya ada itu. Kalau dari sisi gue itu kalau misalkan emang mau jebur ya, itu lebih penting adalah jam terbang. Latihan. Jadi jangan bikin spending terlalu banyak duit di investasi bikin mesin, lama mobil ngerjain karena banyak banget pengennya. Jadi bikin secukupnya aja, tapi banyakin jam terbangnya. Karena pengalaman itu lebih penting dibandingkan mesin kencang kalau menurut gua. Latihannya. Baliknya ke skill ya. Skill ya. Tapi kan itu semua berkesinambungan dong antara kalau gue sih lebih suka dan kitanya. Kalau bisa skill kita di atas mobilnya. Betul. Skill dan sikil. Skill dan sikilnya di atas mobilnya gitu. Skill ini ada, ya mungkin tahu ya, ada defensive driving, ada offensive driving untuk balap gitu. Nah, dua skill ini nih kalau bisa di atas kemampuan mobilnya terus. Jadi kitanya dulu yang jago, baru mobilnya ngikut. Kita Jangan kebalik ya. Jangan kebalik, karena kalau kebalik mobilnya nggak kepake. Iya. Nggak akan optimal. Performance-nya akan optimal. Ya, atau amit-amitnya sekalinya dipakai melintir. Iya. Oh iya. Malah jadi ibaratnya lebih banyak benerinnya. Iya. Jadi ngebandingin kita kan kalau balapan itu kan championship ya, konsistensi. Iya. Jadi sampai nanti terlalu fanatik dengan power, dengan final segala macam, akhirnya mesinnya masalah, ada satu seri atau dua seri nggak ikutan, poinnya hilang, dibandingkan jadi kalah. Iya, dibandingkan kita bisa konsisten satu full seri. Ibaratnya 12 seri setahun ya 12 yang sih gitu terus ya. Iya. 12-nya. 6 seri juara satunya cuma sekali, 6 seri juara 3-nya 6-6-nya. Yang menang yang juara. Iya. Iya. Benar. Jadi karena hasilnya ada di ujung ya. Iya. Poin semua kan. Iya. Benar-benar masuk akal nih. Tapi by the way ngobrol seru banget ya Cid. Cara ilmu baru banget ya. Banget ternyata untuk di mesin legend ya bisa dibilang ya siap-siap akan tergeser lah ya mungkin ya. Karena teknologi ternyata segalanya sih berkembang. Tadi yang dengan si B series itu yang gua baru nggak sih si Iksan yang ngomong 1200-nya 3 silinder 4 silinder sama 6 silinder basicnya sama. Ternyata pakainya cuma digunting dong. Ya pakai monopoly seperti gini tapi gue sehebat itu si engineer Jerman menciptakannya dan ternyata seorang Iksan aja yang jago turun mesin dari bayi nih. pas pasang petal jalan ya. Ketemu got 2 jam. Nggak boleh sama BMW dimarahin gitu kan. Ternyata 2 jam harus belajar terus. Jadi selevel mereka aja belajar terus. Apalagi lu yang baru kemarin mobil enggak lah kita belajar semua ya. Tapi bro thank you banget nih. Iya makasih banget ilmu barunya buat kita semua ya. Dan Blackpell siap-siap gedor pintu. Thank you masing-masing. Enggak pintu rumahnya udah bapak ibunya lah. Belah sini ya. Benar. Ini seru banget. Benar. Pokoknya jangan lupa mau yang kencang seperti apa nih. Nggak salah alamat lah berdua ini ya. Dan yang penting safety tetap nomor 1. Ini defensive driving dan offensive drivingnya harus dilatih terus ya. Iksan bener ya. Nah Black Bells ini kan obrolan seru banget ya. Tapi dari obrolan kita berempat nih, gua akan meng-highlight beberapa poin penting lah ya. Satu, ternyata mesin baru itu karena by design-nya sudah beda, bahan dasarnya sudah beda, itu membuat performanya jelas akan lebih memudahkan kita untuk naikin performance lah, dimudahkan karena Bro Yuda tadi bilang desainnya dulu masih mesin gamban gitu. Terus di ujungnya sekarang udah pakai komputernya semua yang engineer-nya S3 berkumpul itu akan lebih mudah buat mengimprove ya, betul ya. Itu pertama. Yang kedua ternyata tadi kalau kita ngomongin khusus di mesin B series-nya BMW, Iksan bilang tadi ternyata untuk yang 3 silinder, 4 silinder sampai 6 silinder itu basicnya sama. Jadi untuk ngebangunnya ternyata karena itu mesin baru dibutuhkan ilmu yang sama sekali baru lah, pendekatannya benar-benar baru ya, Cid. Jadinya
tetap buat mekanik ya kalian semua ya kita semua berarti harus belajar lagi lah gitu. Sampai selevel Iksan aja bingung buat nentuin apa metode jalan yang biasanya got ketemu got, ternyata teori itu udah beda. Bahkan untuk timing chain-nya ada di firewall. Jadi kalau mau ganti katanya harus turun mesin apa segala macam gitu. Yang ketiga masalah budgeting nih. Masalah budgeting. Budgeting itu ternyata kalau kata Bro Yuda tadi, kalau mesin lama untuk sampai horsepower tertentu, wah gila bisa kayak bikin makalah katanya. Semua diganti ya, gitu ya. Semua diganti segala macam. Tapi hal itu menjadi lebih ringkas ketika di mesin modern. Karena apa? Karena teknologi tadi sensornya makin banyak, detailnya makin banyak, sistem fuel sistemnya tadi udah ada injection, turbo dan segala macam itu makin ribet, tapi hasilnya akan lebih optimal. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang keempat masalah budgeting nih. Kalau kata mereka berdua ya masalah budgeting ujung-ujungnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau cukup dengan mobil harian aja kayaknya nggak usah ganti mesin. Dengan mesin yang ada dioptimalin aja, ganti knalpot, ganti velg, ganti ban, kaki-kaki, mungkin sama remapping atau lebih seperti itu ya. Tapi kalau ternyata Black Pearl semua udah punya mobil andalan harian ya kakinya, ya buat mainnya bisa pakai mobil yang rentangnya bisa macam-macam tergantung kebutuhan. Kalau misalnya budgetnya cukup biasa, di mungkin level-level 100-200 juta mungkin salah satunya tadi keluar adalah BMW 36 itu bahannya udah bagus ya. Dan ternyata untuk balapan satu mobil bisa semua genre asal bangunnya bener ya. Asal bangunnya sesuai regulasi. Nah, ada satu catatan yang menarik buat gua tadi, mesin M40, M40 atau M43 susah ngejebol. Ini menarik, jangan sampai Senin naik karena gue wanting kayaknya. Wah bisa temenan sama lo dong jadi ntar ya. Kita temenan dari dulu. Oh gitu temenan dari dulu. Oke, menarik banget ya Black Pearl ya. Ya, terima kasih banget udah ngikutin kita, udah nonton sampai sejauh ini. Yang barunya juga makasih ya bro. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel YouTube Black Experience. We're signing out.